Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, yaitu waktu ketika matahari naik sepenggalan. Salah satu wujud bentuk ekspresi manusia adalah membicarakan manusia yang lain. Jadi masalah gibah ini bukan hanya masalah kita di saat modern. Masalah membicarakan manusia lain itu juga terjadi pada waktu Rasulullah ketika diturunkan oleh Allah. Beberapa riwayat mengatakan memang patokan bahwa surat ini diturunkan adalah ketika Rasulullah digosipkan bahwa dia tidak lagi mendapat wahyu dari Allah. Jadi lucu ini kaum Arab jahiliyah. Di satu sisi dia tidak mempercayai kenabian Rasulullah, tapi karena akhlak Rasulullah yang baik, karena sopan santunnya, karena budinya, namun juga ada semacam kepercayaan. Ngerti nggak? Jadi gue nggak percaya lo Nabi, tapi boleh dah sekedar iseng gue percayalah gitu. Tapi kalau nggak ada wahyu lagi nih gitu. Jadi istilah kasarnya begitu bagi mereka yang tidak membaca kerasulan Rasulullah SAW. Jadi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Allah dan tidak mendapat wahyu lagi, tidak mendapat surat baru lagi. Dan profesi Nabi ini pada saat itu boleh dikatakan ini suatu hal yang ilmiah, apalagi bagi kalangan orientalis. Seorang Nabi itu adalah seorang yang alim, seorang yang dipercayai oleh masyarakat sekitarnya. Dan mereka yang mengaku Nabi itu bukan suatu hal yang tabu pada saat itu. Akibat dari pengakuan kepada kenabiannya Ibrahim. Ketika Ibrahim sebagai Nabi diakui oleh kalangan masyarakat, akibat mujizat yang tidak mampu dibakar oleh Namrud yang pada saat itu kayu bakar sebesar rumah di Pondok Indah. Dan Ibrahim mengklaim bahwa keturunannya nanti akan menjadi nabi-nabi berikutnya sampai akhir zaman. Jadi ketika seorang mengaku nabi dan dia seorang yang alim diakui oleh masyarakat, itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Maka ketika Rasulullah mengklaim sebagai nabi dan dia memiliki akhlak yang pas untuk menjadi nabi, sedengki apapun Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan dia mendapat perlindungan dari klannya, dari baninya, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi nabi ini bagi kalangan pada saat zaman Ibrahim sampai Rasulullah itu suatu hal yang lumrah. Tapi jangan coba-coba sekarang mengklaim sebagai nabi, karena Rasulullah mengklaim dia sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada risalah baru lagi. Allah tidak menurunkan risalah baru lagi. Puncak kemakrifatan akal, puncak kebatinan manusia, puncak pengekangan hawa nafsu manusia itu adalah kepada Al-Quran, kepada Islam. Puncak akhlaknya pada Islam. Tidak ada ajaran baru lagi, yang ada adalah penerusnya, yaitu imam, wali, habaib, syekh, ustadz, ulama. Kalangan-kalangan orientalis mempercayai bahwa ketika Isa terbunuh itu sebab jamur di dalam cendawan, ada ribuan nabi keluar pada saat itu, mengklaim sebagai penerus
ajaran Isa, ajaran Yesus. Namun yang lebih dipercaya mereka adalah yang murid-muridnya itu, yang 12. Adiknya sendiri pun adalah seorang nabi. Karena di kalangan orientalis itu, nabi itu makhluk yang biasa. Jadi uniknya juga Isa itu adalah bukan kalau orientalis mempercayai kenabian Nabi Isa, tapi anehnya Isa itu ada bapaknya, ada adiknya. Ya begitulah, entah itu sejarah dari mana, namun dipercaya oleh kalangan barat, apalagi yang mereka yang berwatak orientalis, mengakui Nabi itu makhluk yang biasa, tidak jauh bedanya dengan manusia yang lain. Gemar berbuat maksiat dan segala macam. Dan itu sangat ilmiah. Sejarahnya sangat ilmiah dan diakui. Dan itu modern. Scientific. Memiliki juga semacam bukti-bukti historis tentang Sulaiman, tentang Daud, jadi itu yang seperti yang saya katakan, bahwa panca indera ini menipu. Dia wajib untuk kita puaskan memang panca indera ini, karena letak kebahagiaan manusia itu ya pemuasan kepada panca indera. Dan saking menipunya itu, muncullah kaum mazhab orientalis di barat. Pada saat detik ini juga berkembang biak. Maka kita jangan terlalu bingung. Ada semacam tulisan karikatur Nabi Rasulullah Muhammad. Sebenarnya yang paling luar biasa itu ya penistaan kepada Nabi Isa. Kalau di mazhab orientalis di Eropa itu, memang mereka biasa-biasa saja, karena memang tidak mempedulikan hal semacam itu. Sudah dewasa, sudah tumbuh, pun juga memang pemasarannya juga sudah kuat. Saya lulusan pemasaran, paham betul bahwa agama itu memang perlu dipasarkan. Benar, perlu disebarluaskan, perlu dibangun sebuah strategi untuk memasarkan agama. Dan pemasaran gaya Nasrani, apalagi gaya Yahudi, itu memang sudah memiliki suatu pakem tersendiri. Jadi hal-hal yang tidak substansi, yang tidak mengganggu keimanan umatnya, bahwa hal itu adalah suatu hal yang nyata, jadi tidak perlu digembar-gemborkan. Jadi mereka bermainnya di belakang sih sebenarnya. Dan luar biasa ini, kalau umat Islam ini saking sucinya kenabiannya Rasulullah SAW, disenggol sedikit saja langsung. Aku zaman dulu ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat setan. Sampai sekarang, sampai detik ini orangnya takut untuk keluar atau sudah meninggal. Wallahu alam. Begitu. Jadi Islam itu agama yang luar biasa. Dan nabinya pada saat itu digosipkan, Allah sudah meninggalkan Muhammad, tidak ada surat baru lagi. Muhammad ya gimana ya ya nggak ada masalah, mau apa yang dimasalahkan. Masa orang nggak ada masalah lalu dimasalah-masalahkan, lalu timbul surat baru? Yakinnya memang ada masalah ini, penggosipan. Dan Jibril menyampaikan pada Rasulullah, dan waktu duha dan waktu penggalan matahari,
Alhamdulillahirabbil alamin.